Haleluya, haleluya, shalom kekasih Tuhan. Di bawah tema tentang iman, pagi hari ini kembali saya akan memberkati kita sekalian. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Setiap kita pasti mengalami yang namanya ujian iman. Manusia pertama Adam dan Hawa pun melewatinya. Tercatat di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kekasih Tuhan, ini berarti bahwa kejatuhan itu bisa datang kapan saja. Kita boleh berkata aku kuat, aku hebat, namun demikian tetap ujian pasti datang. Ujian boleh datang, tapi kita tidak perlu takut dan khawatir karena Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap kita untuk menghadapi ujian-ujian yang datang. Kejatuhan manusia bukan karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaannya, namun karena memberikan kesempatan kepada dunia ini, kepada pencobaan untuk masuk dalam hidupnya dan membuka hati, telinga, pikirannya sehingga dikuasai dan akhirnya membawanya kepada kejatuhan. Namun demikian kita percaya, kita orang-orang yang takut akan Tuhan, yang dekat dengan Kristus Yesus Tuhan, kita memperoleh kekuatan yang baru dan selalu Kemudian juga pada zaman Abraham diuji kepercayaannya, keyakinannya, imannya. Kejadian pasal 22 ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kekasih Tuhan, berbeda dengan Abraham. Abraham sebagai tokoh orang beriman juga mengalami ujian yang datang dari Tuhan. Tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada setiap kita sebagai anak-anak rohani, anak-anak orang beriman dari Abraham. Maka kita diajak untuk belajar bagaimana mendengarkan perintah Tuhan lalu kita lakukan. Dan firman Tuhan berkata, keesokan harinya pagi-pagi benar ia bangun Abraham, memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kekasih Tuhan, ini berarti bahwa Abraham imannya teruji. Itulah sebabnya sampai hari ini ia disebut sebagai bapa orang beriman. Apakah kita sebagai anak-anak dari bapa orang beriman atau keturunan dari bapa orang beriman juga mengikuti jejak iman dari Abraham yang berani melakukan sesuatu yang secara jujur, secara pikiran sehat, maka kita pun tidak akan berani untuk melepaskan anak kita. Namun demikian Abraham teruji imannya dan mempersembahkan anaknya. Namun demikian rencana dan rancangan Tuhan yang merupakan Allah penyedia akhirnya memberikan korban ganti dari seekor domba yang sudah Tuhan sediakan. Karena itu percayalah, lakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti berkati kita. Nah, yang ketiga saudara, tentang iman. Kita orang-orang percaya mengalami ujian. Sebagai orang percaya, maka kita sesuai dengan firman Tuhan dalam Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-33, firman Tuhan berkata demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, kekasih Tuhan, kita harus kuat menghadapi dunia ini. Karena dunia dengan janji-janjinya menggiurkan hati dari setiap kita. Sama seperti yang sudah dialami oleh Adam dan Hawa yang mengalami pencobaan pertama
di Taman Eden akhirnya jatuh karena godaan dunia ini, karena memberikan kesempatan membuka hati, membuka telinga bagi bisikan si jahat.